Pluto alias planet yang mengontrol tentang transformasi, perubahan, rebirth, dan metamorfosa, baik secara individu maupun secara kolektif menyeluruh, akan pindah posisi secara permanen sampai sekitar 20 tahun ke depan. Sebetulnya aku nggak bisa bilang permanen sih, karena Pluto akan kembali ke Capricorn setelah nanti akan masuk ke Aquarius selama beberapa waktu, terus pindah dulu lagi ke Capricorn, dan akhirnya balik lagi ke Aquarius sampai tahun 2043. Dan yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Aquarius saja atau sun sign-nya Aquarius. Semua orang pasti akan kena dampaknya. Dan transit ini akan terasa sangat monumental, sangat penting dalam hidup banyak orang. Persiapkan dirimu untuk mengalami perubahan 180 derajat, karena sama seperti aku sudah bilang di awal, Pluto itu mengontrol segala hal tentang metamorfosa, perubahan. Keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, dan meninggalkan siklus atau situasi yang mungkin perlu ditinggalkan karena that no longer serves you. Itu udah gak selaras lagi dengan apa yang terbaik yang sudah semesta dan Tuhan sediakan buat kamu. Karena gak ada yang namanya kebetulan. Termasuk transit Pluto Aquarius ini. Terakhir Pluto masuk ke Capricorn itu tahun 2008. Mungkin teman-teman merasa sudah banyak yang berubah dalam hidup kamu, secara langsung atau tidak langsung, sejak tahun 2008. Mungkin sejak tahun 2008 teman-teman merasa hidupmu itu dikontrol dengan banyak peraturan, banyak perubahan, atau energi kapitalisnya sangat kuat, banyak perubahan secara politik, banyak perubahan yang memaksamu harus jadi disiplin, atau bahkan mengikuti struktur dan perintah dalam cara apapun. Nah, selama 20 tahun ke depan, transit Pluto di Aquarius ini akan betul-betul mengubahkan hidup semua orang 180 derajat. Aquarius itu adalah air sign atau zodiak elemen udara yang merepresentasikan kemanusiaan, keseimbangan, pertemanan, dan perlindungan kolektif atau perlindungan komunitas. Kontrolernya atau ruler dari Aquarius itu adalah Uranus di modern astrology dan Saturn di ancient astrology. Dan Aquarius itu identik dengan perubahan menyeluruh, medis, teknologi, serta perubahan masyarakat, termasuk komunitas. Sebetulnya kita kemarin di bulan Maret 2023 sampai beberapa bulan ke Juli, ke Juni itu sempat merasakan gimana sih rasanya ketika Pluto sempat masuk Aquarius. Nanti aku akan buat lagi video secara mendalam terkait dampak Pluto Aquarius. Tapi fungsi dari video ini adalah aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu berdasarkan zodiak kamu alias rising sign kamu, sun sign kamu, dan moon sign kamu, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu sampai tahun 2043 nanti sejak Pluto akhirnya masuk ke Aquarius. Karena sama seperti aku sudah bilang, semua orang di birth chartnya, mau kamu punya personal placement di Aquarius atau tidak, misalnya kamu punya Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, Mars, Uranus, Jupiter, dan asteroid lain di Aquarius atau tidak, tapi kita pasti punya placement Aquarius di house, di rumah keberapa pun di birth chart kita. Nah, dalam series video ini terkait apa dampak transit Pluto di Aquarius di semua zodiak, aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang akan terjadi secara mendalam dalam hidup kalian selama 20 tahun ke depan. Silakan dicatat, silakan take notes, dan kamu belajar pahami. Dan aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa aku perlu ingatkan di awal kalau ini masih tetap adalah general reading. Kenapa masih general reading? Karena birth chart tiap orang atau data tabel kelahiran tiap orang pasti beda-beda. Degree-nya, derajatnya, dampak atau aspek dengan placement lain,
Lalu beda-beda pasti kan. Tapi silakan gunakan informasi ini sebijaksana mungkin. Itu kenapa aku bilang kalau kamu mau catat atau kalau kamu nonton ulang lagi nanti kapanpun ketika kamu merasa butuh, silakan. Dan kalau misalnya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, misalnya melalui personal reading atau astrologi chart reading untuk kamu menggali lebih dalam lagi, kira-kira berchart kamu gimana ya, atau dampak Pluto Aquarius ini ke dalam hidupmu gimana. Silakan langsung booking sesi slot konsultasi dengan siapapun sebetulnya, astrologer favorite kamu atau tarot reader favorite kamu, atau kalau kamu tertarik untuk booking dengan Relation Priestess, silakan langsung booking slot ketika Relation Priestess ada buka slot nanti. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Link yang bisa kamu follow, kamu ikuti, terus kamu klik, kamu pencet supaya kamu bisa follow akun media sosial lainnya Relation Priestess, pasti aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita mau mulai dari zodiak apa ya? Kita mau mulai mencari tahu apa dampak Pluto di Aquarius selama 20 tahun ke depan ke teman-teman yang punya zodiak atau placement Sun, Moon, Rising di Virgo. Oke, teman-teman Virgo. Selama beberapa tahun belakangan, terutama sejak tahun 2008, mungkin kamu merasa sudah mengalami banyak perubahan atau sudah mengalami banyak transformasi dalam hidup kamu, terutama terkait self-expression, mengekspresikan diri, terkait dating life juga, terkait hubungan, terkait mungkin inner child healing dan anak kalau kamu punya anak, kalau kamu punya keturunan. Kamu tahu nggak apa yang lucu? Kalau kalian ngikutin aku di Instagram personal aku, pasti kalian tahu kalau di beberapa bulan terakhir tahun 2023 itu aku piara kucing. Nama kucingnya Messi. Dan Messi tuh bobo, dia selalu tidur di samping aku, di samping kasur aku tuh ada satu sofa dan dia ada bantal khususnya dia loh di situ. Pas aku ngomong tentang anak dan inner child tadi, tiba-tiba Messi awalnya lagi tidur, cuman tiba-tiba dia kayak kebangun terus ngeliatin aku. Nah, mungkin selama beberapa tahun belakangan ini kalian banyak belajar tentang hobi-hobi baru atau mengembangkan hobi, mengembangkan bakat, merawat inner child kamu, merawat anak-anak kamu kalau kamu juga punya anak. Tapi kalian selama beberapa tahun belakangan, sejak tahun 2008 itu, you start to learn, kalian mulai banyak belajar tentang gimana sih caranya agar kamu bisa lebih kreatif, mengasah hobi, mencari tahu tentang apa yang kamu suka, menjaga agar childlike spirit atau jiwa, sisi dan versi anak kecil kamu, versi diri kamu yang tetap optimis, tetap beriman dan tetap percaya sama keajaiban, tetap percaya sama mujizat, tidak mati atau tidak terbawa arus, entah itu arus rasa insecure atau arus kekhawatiran, arus merasa tidak layak atau merasa tidak berharga. Kamu sejak 2008 itu sudah banyak belajar tentang menghargai keunikan diri dan menghargai identitas kamu apa adanya. Nah, selama 20 tahun ke depan sampai tahun 2043 ketika Pluto masuk ke Aquarius, itu akan kena ke 6th house kamu. Dan itu juga mungkin akan kena dampaknya ke segala hal terkait, terutama ini Virgo Rising ya, Virgo Sun dan Virgo Moon juga kena dampaknya. Kamu akan belajar banyak tentang menghargai kesehatan, kedisiplinan, karir, pekerjaan, rutinitas sehari-hari, hubungan kamu dengan pets atau binatang kalau kamu punya binatang atau kalau kamu punya pet, dan bagaimana cara kamu ingin melayani, berkontribusi. Sangat mungkin di antara kalian tuh banyak juga yang akan mengalami perubahan terkait relasi atau hubungan kamu dengan kolega, relasi atau hubungan kamu dengan rekan kerja juga. Dan kalau di antara kalian ada yang tertarik mungkin untuk mulai nge-gym atau mulai olahraga lagi, atau kamu tertarik untuk membenahi dan ingin memperbaiki pola makan kamu misalnya, atau pola tidur kamu,
gaya hidup kamu, lifestyle kamu, kebiasaan sehari-hari kamu dalam cara apapun, kalian mulai dari 2024 akan fokus ke situ. Mungkin banyak di antara kalian yang akan tertarik buat mengevaluasi ya, kira-kira apa yang kamu makan, apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu minum, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, itu tuh sudah mendukung, apakah mereka sudah mendukung gaya hidup kamu yang sustainable, atau bisa kamu pertahankan, bisa kamu pertanggungjawabkan dalam prosesmu meraih mimpi, dalam prosesmu mengejar impian, dalam prosesmu mengusahakan karir dan peluang karir yang lebih baik lagi. Nah, mungkin banyak dari kalian yang aku bisa bilang mulai nge-gym lagi, atau mulai olahraga lagi, atau mulai memperhatikan nutrisi, atau ya apa yang kamu konsumsi lah. Bahkan mungkin jadi lebih body conscious. Tapi konteksnya kesana kayak negatif ya. Kalau kita jadi terlalu aware atau terlalu conscious, terlalu sadar, terlalu pekat, bisa jadi terlalu worry atau terlalu khawatir juga sama kondisi fisik kamu. Nah, tapi aku bisa sarankan ke kalian, jangan sampai kamu overworking atau kecapean dan ujungnya aktivitas kamu yang berlebih, atau ketika kamu memaksakan diri untuk mengerjakan pekerjaan yang berlebih, itu malah bikin kamu gampang terjebak dalam pola overthinking, atau gampang terjebak dalam pola overworrying, terlalu khawatir berlebih, dan itu mempengaruhi bukan hanya jam tidur kamu, tapi itu juga mempengaruhi ya kesehatan tubuh fisik kamu, relasi atau hubungan kamu dengan rekan kerja, relasi atau hubungan kamu dengan orang lain juga. Mungkin banyak di antara kalian yang akan tertarik untuk misalnya kamu download aplikasi-aplikasi workout, download aplikasi-aplikasi olahraga, atau kamu berusaha untuk beli gadget atau beli alat-alat yang ada kaitan dengan olahraga. Kalian jadi lebih peka, lebih fokus dengan segala hal tentang kesehatan sih di tahun 2024 nanti. Mungkin kamu jadi lebih, kalau kamu punya binatang piaraan, mungkin kamu juga jadi lebih peka atau lebih tertarik dengan merawat binatang piaraan kamu. Atau kamu tertarik buat punya binatang piaraan. Itu sangat mungkin. Kalian bisa lebih aktif, bisa lebih padat, bisa lebih sibuk di karir, di pekerjaan, atau lebih sibuk menjaga nutrisi, atau memilah dan memilih apa yang mau kamu konsumsi, apa yang mau kamu makan, apa yang mau kamu dengar. Somehow aku kebayang vision, aku dapat vision kayak ada orang yang misalnya tiap minggu dia bikin meal plan, sebelum awal minggu dia bikin meal plan, jadi dia jadi lebih tahu takaran makanannya, nggak impulsif overeating juga gitu loh. Mungkin kalian ada yang bisa tertarik juga buat di sepanjang tahun 2024 nanti, di sepanjang tahun 2024 kalian tertarik untuk mempelajari hal-hal baru, mempelajari ilmu-ilmu baru terkait kesehatan, terkait teknologi, terkait gimana caranya agar kamu bisa meningkatkan values kamu, nilai diri kamu dalam karir, dan kira-kira ada nggak talent, skill, atau bakat yang bisa kamu asah, dan nantinya talent, skill, atau bakat itu bisa membantu kamu bisa bekerja dengan lebih produktif, bisa membantu kamu jadi lebih rajin, atau bahkan bisa menguntungkan kamu dalam jangka panjang. Mungkin ini tidak akan berlangsung dengan cepat atau instan atau terburu-buru. Dan buat di antara kalian yang mungkin juga sempat kesulitan untuk mengatur healthy lifestyle atau gaya hidup yang sehat, ini bisa terasa sulit buat kalian. Tapi transit ini tuh akan sangat, transit yang terjadi di sepanjang tahun 2024 itu, main theme-nya atau tema utamanya sebetulnya akan membantu kamu menemukan, mempelajari, menghidupi, menjalani, dan memahami apa misi jiwa kamu, apa alasan kamu berinkarnasi, kamu ingin bekerja di lingkungan dan di pekerjaan seperti apa, terus kamu ingin dihargai dan memiliki status public image seperti apa, kamu ingin dikenang sebagai pribadi yang seperti apa. Karena mungkin kalian itu jadi lebih work and health oriented, jadi lebih terfokus pada karir dan pekerjaan serta kesehatan di 2024. Bukan berarti mungkin serakah atau egois, tidak, tapi lebih ke kalian sepertinya sadar kalau misalnya kesehatan kamu dan pekerjaan kamu itu
mereka punya relasi, mereka saling berkesinambungan. Kamu sadar mungkin kalau kamu nggak bisa produktif, kamu nggak bisa maksimal, kalau kondisi fisik kamu juga lagi menurun. Otomatis kalian akan belajar di sepanjang tahun 2024 kalau kamu pengen lebih produktif, kalau kamu pengen lebih sukses, ya kamu pun juga harus mulai dari merawat dirimu sendiri semaksimal mungkin juga. Merawat tubuh, mental, emosi, dan pikiran kamu semaksimal mungkin juga. Anyways, aku rasa ini semua yang mungkin perlu aku sampaikan buat teman-teman Virgo. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Follow aku juga dong di TikTok, di Twitter, dan di Instagram, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Well, sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. Aku gak duga video ini udah mau 16 menit, to be honest. Kalian cukup panjang sih dibanding yang lain. Tapi, bye-bye. God bless. I love you guys so much.